Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang aturan rantai fungsi aljabar ya. Ini masih berkaitan dengan turunan ya, aturan rantai turunan fungsi aljabar maksudnya ya di sini ya. Oke. Eh, ini tadi kurang ini ya, aturan rantai turunan ya di sini ya. Turunan fungsi aljabar. Oke ya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan aturan rantai di sini ada, kalau di fungsi aljabar itu kan kita bertemu dengan berbagai macam bentuk ya. Oke, nah di bentuk yang pertama ini kalau misalkan kita bentuknya adalah Y sama dengan UN. U pangkat N maksudnya. Nah, U-nya di sini itu artinya sama dengan UX ya. Maksudnya di situ ya. Oke, nah kalau ditanya siapa sih DY per DX-nya gitu. Kalau DY per DX-nya itu siapa gitu ya. Nah, kalau ditanya di sini DY maaf. DY per DX itu artinya adalah turunan ya. Turunan ini kan kita punya Y sama dengan U pangkat N. Nah, DY per DX artinya turunan. Nah, menurunkan ini kalau bentuknya seperti ini, ingat turunan itu N di sini ya, pangkatnya kan turun. U pangkat N-nya itu berkurang 1 gini ya. Terus kemudian kalau di sini ada U, fungsi U di sini, maka dikalikan lagi dengan turunannya. DX ini turunan ya. Turunan siapa? U. Gitu ya. Oke, itu bentuk yang pertama. Nah, kalau yang bentuk kedua, kalau misalkan kita bertemu dengan Y sama dengan akar pangkat N dari U. Nah, ini gimana cara menurunkannya? Kalau ditanya adalah DY per DX. Nah, kalau bentuknya seperti ini, akar itu kita ubah dulu dalam bentuk apa? Dalam bentuk U. Akar itu pangkatnya jadi pangkat apa? 1 per gitu ya. 1 per siapa? 1 per ini. Per N-nya ini gitu ya. Oke, karena U-nya di sini kan pangkatnya 1 ya. Oke. Bisa dijadikan bentuk seperti itu. Nah, sehingga kalau mencari DY per DX-nya gimana? Ya kita lihat dari ini. U pangkat 1 per N itu berapa? 1 per N-nya kita turunkan ke bawah. U pangkatnya ingat turunan itu 1 per N berkurang 1 gitu ya. Terus kemudian dikalikan dengan siapa? Dikalikan dengan turunan X dari siapa? U gitu. Nah, gitu ya. Itu ada artinya di sini kita punya bentuk yang pertama, yang ini adalah bentuk pertama, yang ini adalah bentuk kedua. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita langsung aja ke contoh ya biar lebih bisa dipahami. Oke, di contoh yang pertama di sini kita diminta untuk menentukan DY per DX. Ingat DY per DX itu turunan ya, turunan siapa? Y. Nah, di sini ketahui Y-nya adalah 5X plus 7 pangkat 15. Nah, ini gimana cara menurunkannya? Pangkatnya kan banyak ya ini ya. Kita bisa manfaatkan aturan turunan di dalamnya gitu ya. Nah, berarti kita menuliskannya gimana? DY per DX sama dengan, ingat tadi prosesnya gimana? Kalau di sini ada pangkat 15, maka 15-nya kita turunkan dulu 15 dikali dengan siapa? Kali dengan fungsinya ini yang ada di dalamnya. Fungsinya ini siapa? Fungsinya ini kita tulis tetap, dia tidak berubah. 5x pangkat 7. Tapi di sini ingat pangkatnya harus berkurang 1 gitu. Kita fokus ke pangkat ya. Pelan-pelan, jadi kita fokus ke pangkatnya dulu. Yang berkurang berarti pangkatnya tidak mengubah fungsi di dalam. Baru kita turunkan siapa? Baru diturunkan fungsi yang ada di dalamnya. Tadi kan dikalikan dengan turunannya ini yang ada di dalam. Maka turunan dari 5x plus 7 siapa? 5x diturunkan berapa? 5. 7 turunkan berapa? 0. Maka ini kalikan dengan 5. Nah, baru kita proses ya, dikalikan sama dengan 15 dikalikan berapa? 5 berapa hasilnya? 75. Ini kita tetap 5x plus 7 pangkat berapa jadinya? 14.
gitu ya. Itu adalah hasil turunannya. Contoh yang pertama. Ke contoh yang kedua biar lebih paham ya. Contoh yang kedua pertanyaannya sama, diminta untuk menentukan dy per dx dari siapa. Y-nya adalah berapa ini? Y-nya 5x kuadrat plus 7x min 9 pangkat 20. Caranya gimana? dy per dx sama dengan, ingat kita fokus ke pangkat dulu. Pangkatnya di sini turun ke bawah 20 artinya turun 20 dikali berapa? Ini tetap yang berkurang 1 adalah pangkatnya gitu ya. Nah, ini di dalam siapa? Ya ditulis lagi pangkat ini fungsinya 5x kuadrat plus 7x min 9. Ini tetap tidak berubah. Oke ya. Baru dikalikan dengan siapa? Dikalikan dengan ini yang ada di dalamnya ini, fungsi yang ada di dalamnya. Dalam kurung berapa? Kita kalikan, kita turunkan dulu 5x kuadrat kalau diturunkan berapa? 5x kuadrat kalau diturunkan, kemarin caranya gimana? 5x nya kita tulis dulu, pangkat 2 ini kan turun ke bawah ya, dikalikan dengan 2, pangkatnya berkurang 1 kan gitu ya. Ingat turunan itu berkurang 1 plus 7x kalau diturunkan berapa? 7. 9 kalau diturunkan berapa? 0 gitu ya. Jadi fungsi yang ada di dalamnya kita turunkan. Oke, nah sekarang kita baru hitung kembali di bawah sama dengan siapa? 20 dikalikan dengan 5x kuadrat plus 7x min 9 pangkat berapa? 19 dikali dengan 2 dikali 5 berapa? 10x pangkatnya kan jadi 1 ya, plus 7. Nah ini gitu ya hasil prosesnya. Nah ini seperti itu hasilnya. Ini kalau bisa ditulis itu yang pangkatnya, yang ini kan dia bisa kita tuliskan di depannya 20 kali 10x plus 7 dikalikan 5x kuadrat plus 7x min 9 pangkatnya 19. Nah ini adalah hasil turunannya dari contoh yang kedua. Seperti itu ya. Oke, kita sudah punya 2 contoh dari bentuk yang pertama tadi. Oke, nah sekarang kita ke contoh yang ketiga biar lebih paham ya. Contoh yang ketiga ini tentukan dy per dx dari, nah ini bentuknya sudah akar di sini, y sama dengan akar 2x plus 3. Ingat, kalau bentuknya akar kita ubah dulu, y sama dengan akarnya ini kita ubah dalam bentuk pangkat 2x plus 3. Ingat kalau di sini nggak ada angkanya itu berarti artinya dia 2 ya. Maka pangkat berapa? 1 per 2. Nah ini yang kita turunkan, berarti dy per dx nya siapa? Pangkatnya di sini kita turunkan, setengahnya turun gitu ya. Nah pangkat di sini berkurang 1 gitu kan. Nah yang ada di dalamnya tidak berubah. Baru dikalikan dengan yang di dalam ini diturunkan. Turunan dari 2x plus 3 berapa? 2 gitu ya. Nah baru kita kalikan, setengah dikali 2 berapa? 1 gitu ya. 1 dikali dengan 2x plus 3, pangkatnya setengah dikurang 1 berapa? Negatif setengah. Nah ini berarti hasilnya kalau kita ingin jadikan negatif, pangkat negatif setengah itu berapa? Pangkat bentuknya kalau pecahan, maksudnya pangkatnya, misalkan pangkatnya seperti ini ya, itu artinya dia akar ya. Tapi kalau kita ingin kembalikan, misalkan kalau misalkan ini 2x pangkat setengah itu kan artinya akar gitu ya, akar 2x. Nah 2x pangkat negatif setengah itu juga masih akar, tetapi bentuknya per gitu ya. Ini kita kembalikan lagi gini ya, 1 per berapa? Akar dari berapa? 2x plus 3. Nah ini adalah hasil turunannya gitu ya. Oke, kita ke contoh yang keempat. Coba contoh yang keempat ini masih bentuk akar juga. Nah diminta untuk menentukan y sama dengan akar pangkat 3. Berarti kita ubah dulu, y sama dengan 3x kuadrat plus 5x. Jadi pangkat berapa? Pangkat 1 per 3 gitu ya. Nah ini baru kita turunkan, dy per dx sama dengan sepertiganya kita turunkan. Ini kan tetap sepertiga dikurang pangkatnya dikurang 1. Nah fungsi yang ada di dalamnya tetap dulu kalau pangkatnya berkurang. Baru dikalikan dengan yang ada di dalam sini kita turunkan. 3x kuadrat diturunkan berapa?
3x-nya tetap kita turunkan ya, akhirnya pangkatnya tadi dikalikan 2 turun, ini kan pangkat berkurang 1 ya, plus berapa? Plus 5, baru kita hitung, berarti 1/3, 3x kuadrat plus 5x, 1/3 dikurang 1 berapa? Negatif 2/3, dikalikan dengan berapa ini? 6x plus 5 gitu. Nah ini berarti jadi berapa? Sama dengan kita kalikan ya, 1/3 ini saya pindah ke depan 6x plus 5. Nah ini kalau bentuknya seperti ini ya, ini kan pangkat negatif 2/3, kita ingin jadikan supaya dia bentuknya kembali ke akar, berarti gimana? Kembali ke akar berarti dikali dengan 1 per berapa? Akar dari, ini positif ya, akar dari 3x. Kalau bentuknya negatif, pangkatnya negatif, maka jadinya 1/, tapi kalau pangkatnya di sini positif langsung di akar kayak tadi ya. Nah ini berarti jadi berapa? 3x kuadrat plus 5x. Nah ingat yang atas di sini kan 2, maka ini artinya yang atas ini kan 2 ya, maaf, yang atas itu kan 2, ini berarti pangkatnya 2. Nah pangkat 2 gini, yang di luar akar berarti ini 3 gitu. Nah ini bisa dituliskan seperti itu. Oke, ini hasil turunannya. Begitu ya untuk aturan rantai turunan fungsi aljabar. Tadi ada 2 bentuk yang kita bahas, yaitu y sama dengan u pangkat n dan akar tadi gitu ya, akar pangkat n. Oke, kalian bisa perhatikan kembali tadi penjelasannya dan contoh-contohnya, silakan dipelajari kembali, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.